Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Fadel sendiri meragukan kesaksiannya Loli gitu Bang? Bukan meragukan, memang dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Loli itu tidak benar. Bukan meragukan lagi, tidak benar. Menampik. Iya. Ya nanti dibuktikanlah di persidangan. Ini sebetulnya begini ya. Akibat kasus Fadel melebar kemana-mana. Iya kan? Contoh, berseteru dengan saya. Akhirnya berseteru dengan Fitri Salhuteru. Akhirnya berseteru dengan Reza Gladys. Berseteru dengan si Sheila Saukia. Nah, baru kemudian geng-gengan orang ini. Nah, dia dengan Dr. Okinya misalnya ya, diduga ya. Dia juga dengan si doktifnya misalnya. Nah, jadi saya dengan dia ribut kemana-mana. Ujung-ujungnya ini tersangka, terus kasus menunggu. Ya babak belur lah, kalau menurut saya babak belur. Jadi ini bukan sesuatu yang baik. Ini harus, menurut saya ya harus dicermati dengan baik, harus dipahami betul, sehingga nanti ketika kasus ini melebar, ini nggak bisa dianggap enteng. Begitu. Bang Rasman, sebagai kuasa hukum keluarga Bajide ini, terkait adanya dana uang Laura yang ke rumahnya Pak Umar dan keluarga ini gimana Bang? Karena kan kemarin Pak Umar kesini juga bilang akan diserahin ke Abang gitu Bang. Maksudnya? Ya soal katanya ada aliran dana uang Laura yang masuk ke rumahnya Loli, makanya NM ini kan memurubukan gitu. Ada uang masuk ya. Ya. Nah, kalau uang masuk, gini. Kalau ada uang endorse yang diterima Loli, itu atas permintaan Loli, dikelola oleh AI. Tapi kalau sampai ada bahasa dia minum air keran, kemudian mau makan minta dulu, itu nggak benar. Nah, penjelasan itu sangat utuh dan runut. Tadi Rahmat dengar kok tadi penjelasan. Ini jelasin aja, Mat. Nah, tapi tadi si Fadel bercerita tentang uang yang masuk ke AI, kemudian penggunaan uang itu untuk apa, sampai mereka beli pergi ke mall, belanja sekian juta, terus beliin baju, Fadel nggak pakai, kira gitu. Silakan, Mas. Ya tadi sempat juga diskusi dengan Fadel terkait dengan dana-dana itulah, karena memang ada bukti-buktinya semua. Pengeluaran yang mana? Belanja segala macam itu. Sekarang begini, tadi Fadel sudah ngomong, kita kan bicara hati ke hati. Del, berapa sih sebetulnya uang itu gitu kan? Nah, itu maksimal Om 50 sampai 100 juta. Saya orang yang tahu betul kalau seseorang perempuan melakukan treatment kecantikan, itu 8 sampai 10 juta itu sudah biasa. Nah, kalau Loli melakukan treatment itu bisa 8 sampai 10 juta. Dan justru itu sering dinasihati oleh Ai, istrinya Martin. Kamu jangan terlalu boros. Itu satu. Yang kedua, mereka pernah belanja misalnya di PIM, Pondok Indah Mall, didamping oleh Fadel. Ditemanin maksudnya. Dan itu dia belanja bisa 8 sampai 10 juta. Nah, Fadel ini nggak pernah mau. Satu waktu dia mau belikan baju buat Fadel. Fadel nggak mau, bertengkar di situ. Di depan kasir. Ini bisa, Om, bila bawa saya bisa tunjukin. Dan artinya kita nggak pernah mau menggunakan uang ini. Nah, ditambah lagi apartemen. Belum lagi HP dan lain-lain. Jadi, saya kira begini ya. Kalau dilihat mensrean, niat jahat itu nggak ada. Karena yang meminta itu Loli. Mungkin dia, kan sering kita dengar selama ini, bahkan dia ngomong ke saya, yang perhatiin sama Loli itu kan selama ini kan keluarga Fadel. Dia merasa terlindungi, terus dia percaya uangnya dikelola. Nah, emang apa yang salah di situ kalau itu kemauan dia? Nah, sedangkan ada tuduhan-tuduhan misalnya mengatakan rumahnya ini, ya buktikan aja. Kalau tidak terbukti nanti ya menambah masalah baru. Itu aja. Jadi yang pasti uang itu digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemauan. Tapi yang namanya minum air keran, mau makan minta dulu duitnya baru dikasih, itu nggak ada. Nggak ada. Oke, 50 ya kita mana tanya sampai detailnya, 50 sampai 100 juta.
Uang itu tidak ada digunakan ke rumah orang tuanya Fadel. Bang, Itu itu clear. apa pembeliannya itu atau penitapannya itu berupa uang cash atau Ya kita nggak tahu lah, namanya endorse kan bisa saja transfer atau apa. Ya kita mana tahu lah, itu terlalu detail lah itu pertanyaan kalian. Mana kita tahu. Bang, tadi kan juga ketemu sama Fadel di atas, Bang. Ngobrol dan segala macam. Ini Ramadan tanpa keluarga gimana, Bang? Apa? Ramadan tanpa keluarga sekarang berposisi di atas. Baik dia. Sempat ada keluhan nggak, Bang? Enggak. Malah dia bilang saya lebih taat sholat. Mungkin selama ini Fadel ya lupa karena sibuk dancer, mungkin agak marah. Sekarang saya tenang om. Saya lihat dia agak mukanya lebih bersih dan dia agak gemukan. Saya kira dia udah nerima dalam pengertian bahwa dia sudah menjalani tahanan ini dan kemudian dia merasa bahwa Loli sudah begitu ke dia, sudah. Nah, tetapi kalau dibilang kecewa, ya dia kecewa, pasti kecewa. Tapi apakah dia sakit hati sampai mendendam? Nggak ada. Nggak ada. Dan saya sebenarnya ini juga ya, appreciate juga dengan keluarga Pak Umar ini. Mereka sepertinya tidak berniat untuk mendendam, menghancurkan Loli, nggak gitu-gitu. Cuma ya laporan kalau memang menambah. Karena gini ya, tidak saja dilaporkan terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur, tapi juga aborsi. Ini yang nggak nyambung gitu loh. Yang nyambung aborsi kan perempuan. Tadi saya tanya Bu Kanit, mananya Bu Kanit? Ya kan diduga turut serta dan atau menyuruh atau mengetahui. Nah dia mengatakan tidak. Ya kalau tidak ya laporan polisi. Supaya Loli juga mempertanggungjawabkan keterangannya. Dan ingat Anda Loli, tolong kamu juga berkata jujur sebelum P21. Karena kalau ini kami laporkan, tindakan hukumnya juga jalan. Saya hanya menasihati aja. Begitu, cukup ya. Bang, izin Bang, katanya Abang sekarang sampai pacaran lagi. Karena perempuan status. Ini saya ini apa namanya nih? Oke Bang, mungkin boleh. Ya ini saya ini masih dampingi klien. Saya dampingi klien. Adapun yang urusan di pengadilan, gini ya. Bersidang di pengadilan, itu mungkin ada perdebatan. Tapi saya meyakini itu akan selesai. Karena dasar saya dibekukan itu tidak ada. Ya, pertama, aturan hukum yang mengatur bahwa berita acara sumpah seseorang di pengadilan tinggi itu bisa dibekukan. Klausul dibekukan tidak ada. Klausul nonaktif tidak ada. Ya, klausul dibatalkan pun nggak ada. Jurisprudensi di negaranya pun nggak ada. OCK Ligis 8 tahun masuk penjara. Kasus suap di KPK dan lain sebagainya tidak dibekukan basnya. Emang saya kenapa? Saya kan bukan musuh negara. Nah, jadi maksud saya ini kalau sudah ada misalnya, maaf ya, kekeliruan, ya dipahami, disadari gitu ya, dipahami, disadari karena ini merugikan orang lain. Pertimbangannya salah semua. Jadi saya nggak mau lagi mencabik-cabik. Ibarat kertas saya koyak-koyak lagi, saya tunjuk, oh ini loh kesalahan. Enggak, saya bilang, saya tidak akan saya bukan tidak bisa tenang. Tapi ada kalanya saya menjadi singa, ada kalanya saya seperti apa? Seperti hewan yang lebih lembut, kira-kira gitu. Tapi kalau saya tetap dizolimi, ya saya tetap akan melawan. Misalnya, saya kemarin diminta diperiksa di Bareskrim laporan Ketua PN Jakarta Utara. Saya beritahu dengan penyidiknya, kan di bawah ada. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan hubungi, namanya AKBP Andriansa. Saya teleponlah dia karena panggilan 20 Februari. 20 Februari itu apa itu? Sidang kami kemarin di mana Hotman di situ sakit, dilarikan ke rumah sakit. Sekarang ke Singapura dia. Oke? Saya WA, saya telepon AKBP Andriansa. Oh siap Bang. Saya minta tunda ya. Ini interview loh, klarifikasi nih. Ya, bukan tersangka, bukan apa-apa. Kita bilang, kita surati. Rahmat langsung buat surat, saya koreksi, kirim. Ada tanda terimanya. Ya, saya pergi ke Medan. Kenapa? Karena kakak kandung istri saya meninggal dunia. Saya berangkat. Tiba-tiba di sana datang panggilan lagi. Suruh datang. Baru kali ini ada interview, panggilan kedua. Secepat kilat. Ada apa kalian? Saya bilang, kalau begini, apa saya harus marah lagi? Nah, tapi saya udah koordinasi, saya nggak mau semua, saya sudah surati, kita sudah datangi, pokoknya jangan coba-coba membelok-belokkan hukum. Sekali saja persoalan Hotman dengan saya yang sampai hampir 3 tahun, cukup sekali itu jadi pembelajaran. Jangan lagi bercermin kita, mari bercermin dari banyak kasus.
Itulah yang saya katakan tadi. Ya, ada dugaan kita di mana lembaga peradilan ada bermasalah, oknumnya, kepolisian ada, kejaksaan ada. Di mana lagi? Di kepolisian ada, kehakiman ada, KPK ada, pengacara apalagi. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya kita harus saling koreksi. Dan Pak Prabowo kan jelas pidatonya. Bersihkan dirimu sebelum kalian saya bersihkan. Artinya apa? Pak Prabowo tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bangsa ini. Jadi paham. Jadi saya kira urusan saya dengan berita acara sumpah itu tak saya pikirkan itu. Tugas saya sudah melakukan perjuangan bagaimana perasaan saya sebagai lawyer dan didukung oleh banyak orang melalui DM, WA dan lain sebagainya. Ditambah doa. Silakan sekarang Pradi Bersatu. Itu memang benar-benar keren. Dia periksa kita, dia adili kita, dia tampil. Mereka mengatakan bahwa itu cacat. Nah, sekarang persoalannya saya harus ngotot, balikkan. Emang ada kelereng saya terus saya kasih diambil lagi kelerengnya, nggak begitu-gitu. Ada dua. Satu, udah jangan kalau nanti saya bersidang jangan persoalkan. Karena berita acara sumpah yang dilakukan bahas itu pembekuan tidak diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ya bagaimana teknik di lapangan tergantung mereka. Tapi Mahkamah Agung sudah jawab bahwa nanti kami akan cek, sudah permintaan maaf dari Saudara Rasman dengan Firdaus, nanti itu tergantung dari Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten berapa lama dibekukan. Bahasa dibekukan itu tidak ada diatur. Yang tahu orang umum, apa nih esnya beku, terus kapan cairnya, tunggu aja. Saya kira itu, dan saya tidak terganggu dengan itu. Sekali lagi saya akan memberi bantuan hukum kepada siapapun. Ya. Dan dalam setiap perkara yang kita tangani dalam 1 tahun saya dengan Rahmat ini, paling yang masuk pengadilan itu 1 kasus. Benar nggak? Selalu penyelesaian.